Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah mahdhah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Allah telah Quran. Jika kita cermati, ada yang namanya hewan semut, an-naml. Nah, ini salah satu hewan serangga yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran oleh Allah. Yang kedua ada al-ankabut, laba-laba. Dan yang ketiga ada yang namanya jenis hewan serangga adalah lebah atau an-nahl. Tiga jenis hewan serangga ini menjadi nama dalam Al-Quran. Dan di antara tiga nama hewan serangga ini ada salah satu yang kita ini orang beriman jangan sampai meniru karakter, mencontoh sifat dari salah satu hewan serangga tersebut, yakni laba-laba. Kenapa Allah tidak atau melarang kita meniru karakter dari laba-laba? Nah, ini terungkap dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi auliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya. Nah, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, min dunillah, ini selain Allah, berarti orang yang menyembah berhala masuk di sini, orang yang menyembah matahari masuk di sini, orang-orang yang dalam hidupnya gandolannya, pelindungnya ini kepada selain Allah, misal kepada hartanya, orang yang menjadikan jabatannya sebagai sesuatu yang menjadi nomor satukan, wanita, orang-orang yang seperti ini maka dicontohkan oleh Allah bagaikan orang-orang yang menjadikan hidupnya yang akan kecewa dalam akhirnya nanti. Jadi orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, kata Allah, kama salil ankabut, maka orang-orang seperti itu bagaikan kehidupan laba-laba. Kehidupan laba-laba. Bagaimana laba-laba kehidupannya? Ittakhadat baitan, laba-laba membuat rumah. In ahwanal buyut, ya. Wa in ahwanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah sungguh rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya kamu sekalian mengetahui. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu, nak panjenengan mirsani, panjenengan cermati dalam Al-Quran, Allah tidak menjadikan
masalul ladina ittakhadhat min dunillahi auliya kamasalil naml, orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya itu seperti kehidupan semut, tidak, tapi ternyata bagaikan kehidupan laba-laba. Dan laba-laba sungguh rapuh rumah tangganya, kehidupannya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, ternyata setelah ditilik dari penelitian, laba-laba dalam kehidupannya ini memang mempunyai kehidupan atau karakter yang tidak baik. Di antaranya dalam keterangan buku dijelaskan kehidupan laba-laba ini ketika dia membuat jaring laba-labanya ini keluar dari, mohon maaf, dari anusnya, dari kotorannya. Nah, yang kedua, sifat laba-laba jika ketika hasrat dengan suaminya atau dengan pasangan jantannya, ini setelah selesai melampiaskan nafsunya yang betinanya ini, lalu si betina ini langsung memangsa jantannya, dimakan. Tidak hanya itu aja, sifat laba-laba dipasang jaring-jaring itu untuk mengumpulkan segala makhluk-makhluk yang terperangkap di jaring-jaringnya, bah nyamuk, lebah, dan lain-lain yang hinggap menjadi santapannya. Walaupun dia udah kenyang, menumpuk makanan itu di jaring laba-labanya. Dan yang selanjutnya, sifat karakter laba-laba ini, anak-anak laba-laba dari telur-telurnya saling tindih menindih sehingga terjadi kematian, saling tindih menindih dan digoyangkan. Ini disengaja oleh betinanya. Inilah karakter yang terjadi pada kehidupan laba-laba al-ankabut para jamaah. Sehingga wajar jika Allah jangan sampai kita berkarakter, bersifat seperti laba-laba. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai gandolannya, sebagai tujuan akhirnya, mendambakan pokoknya kalau tidak ini yang saya gantungkan adalah ini, hartaku, kekayaanku, wanita, dan lain-lain, maka pada suatu saat dia akan mengalami kekecewaan. Ini pertama. Yang kedua, orang yang kehidupannya seperti laba-laba, yang terjadi adalah maka rumah tangganya akan rapuh sekali, saling bunuh-membunuh. Seorang suami dan istrinya tidak ada rasa keharmonisan dalam rumah tangga, dia saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seorang orang tua dengan anak saling cemooh-mencemooh. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Mereka dalam keluarga saling mencari kesalahan. Inilah rumah tangga yang tidak dibangun dengan sistem Islam atau syariat Islam. Dia menafikan, dia lebih mencari kehidupan di luar syariat Allah. Dia akan mengalami kecewaan. Yang terjadi itu adalah ketidakadaan atau tidak keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Maka jika ini terjadi oleh umat Islam, maka marilah kita jauhi kehidupan seperti itu. Kehidupan yang sangat-sangat tidak baik yang dicontohkan oleh Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah. Maka jika kita bergantung kepada selain Allah, yang terjadi adalah seperti kehidupan yang dicontohkan al-ankabut atau laba-laba tadi. Ini para jamaah, ini Allah jelas-jelas memberikan sinyal dalam al-ankabut ayat 41 tersebut. Maka marilah gandolan kita, apapun yang kita lakukan, muara akhirnya harus karena Allah Ta'ala. Panjenengan melakukan rumah tangga, mencari jodoh adalah tujuannya adalah karena Allah Ta'ala. Panjenengan sekarang bekerja dimanapun, apapun yang kerjakan, maka karena Allah Ta'ala. Aulia
kalian minta tolong, minta apapun, aulia Allah, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kalian. Jika kalian dilakukan, insya Allah tidak akan mengecewakan. Rumah tangga yang dibangun secara islami, secara syariat-syariat yang dicontohkan Rasulullah, maka insya Allah akan mendapatkan mawaddah warahmah sakinah. Inilah Rasulullah telah memberikan contoh yang terbaik untuk kita umat Islam, para jamaah. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Selanjutnya di antara binatang-binatang tersebut, ya, selanjutnya adalah semut. Adalah salah satu nama serangga yang dibuat nama dalam Al-Quran. Memang Allah tidak menyebut secara spesifik, jadilah kau seperti semut, tidak, atau melarang, janganlah kamu meniru seperti kehidupan semut, tidak. Cuma hanya kita bisa meniru beberapa karakter dari semut, ya. Jika jenengan perhatikan, menelengi semut ketika jalan, ini semut punya semacam apa ya, kebaikan. Ketika dia berjalan itu ketemu temennya, kalau menungso itu podo salam-salaman, ya, podo ketemu tuk-tukan, berpelukan. Ini kehidupan yang harmonis, mereka sesama teman itu rukunnya luar biasa semut ini. Dan semut ini hidupnya dinamis, dia aktif, berjalan terus, riwa-riwi terus. Gak ono semut sing mandek jegrek, berarti mandek sing semut sing gak bergerak beras, berarti semut sing stroke itu, ya, semut yang sakit. Jadi kalau lihat semut itu dinamis, dia berjalan ke sana kemari, aktif, artinya dia dalam kehidupan itu semangat. Ya, semangat beribadahnya kalau manusia, kalau semut beribadah semangat dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Semangat dia. Tetapi ada sifat semut yang tidak kita tiru. Nah, tidak baik kita tiru. Semut ini mempunyai karakter, mempunyai sifat dalam hidupnya ini mengumpulkan makanan, Bapak Ibu. Makanan dikumpulkan, ya, tidak punya lelah. Bahkan dia gondol makanan itu besar sekali, padahal badannya semut itu kecil, tetapi makanan yang dibawa itu besar sekali. Istilah orang Jawa itu sampai mopo, sampai gelundung-gelundung, itu semut. Lah, inilah yang disebut terlalu lobo atau terlalu apa ya, rakus. Ini sifat semut, ngumpul makanan siang malam, padahal hidupnya semut itu tidak sampai setahun, tapi makanan dikumpulkan sampai bertahun-tahun. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah, ya, alhaakumut takasur. Dia mengumpulkan bermegah-megahan, makanan ditumpuk-tumpuk. Nah, ini sifat semut yang tidak boleh kita tiru. Menungso sing urupe kerja rino wengi ngumpulno dan pelit pailit, tidak mau berbagi, nggak mau melakukan zakat, ini berarti meniru kehidupan semut. Dikira hidupnya itu akan selama-lamanya, hartanya yang akan mengekalkannya. Inilah paradigma yang salah. Berarti dia meniru kehidupan semut yang jelek tersebut, maka itu tidak baik. Nah, yang terakhir para jamaah, ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini orang mukmin, para jamaah, marilah berkehidupan seperti serangga yang satu ini, yakni kita disuruh mencontoh seperti an-nahlah, an-nahl, yakni tawon atau laba-laba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendiko, ya, innal mu'min kan nahl, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bagaikan lebah, Bapak Ibu. Nah, idza akalat thayyibah, lebah itu mempunyai sifat nak mangan, makanan yang dimakan itu adalah yang terbaik. Jenengan tingali lebah itu yang dimakan saripati bunga, ya, ini yang pertama. Jadi ini orang beriman seyogyanya betul-betul jeli, mulai bekerjanya sampai makanannya yang dimakan bagaimana. Ini orang beriman harus mencontoh seperti lebah, tidak asal ngentup yang dimakan, tidak asal nyomot di sana sini. Ini adalah kejelian umat Islam untuk makan yang halal. Yang kedua, ciri daripada lebah adalah wa in
wadat thayyibah, ketika dia memberikan sesuatu yang terbaik. Ini sifat lebah. Panjenengan tingali bahwa lebah itu memberikan minuman yang menyegarkan, yakni madu. Makanan-makanan yang ia serap dari saripati bunga akan berubah menjadi madu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, ya. Dalam Quran An-Nahl 68 juga terangkan bahwa dari perut lebah itu keluar minuman yang berwarna-warni, ya, syifaul linnas, dan menjadi obat bagi manusia. Ini lebah. Jadi kehidupan lebah, karakter lebah ini mampu memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain sesuai hadis Nabi An-Nas, ya, bahwa manusia ini akan memberikan manfaat pada manusia. Ini hadis Nabi. Seyogianya manusia akan memberikan manfaat kepada yang lain. Dan inilah yang dicontohkan lebah, memberikan manfaat kepada orang lain. Dimanapun ia tinggal, orang yang lain ini merasa mendapat sesuatu yang baik darinya, baik makanan, baik perilakunya, baik ilmunya. Inilah sifat orang mukmin, didamba-dambakan dimanapun ia berada. Ini sifat mukmin yang kedua. Sifat mukmin yang ketiga, wa idza anzalat ala, ya, ala fairis sajarah, pada dahan atau ranting pohon, dia tidak merusak, ya, dia tidak merusak, lam taqta'u. Nah, lebah ini tidak pernah merusak dimanapun ia tinggal. Di kantornya menyenangkan, di rumahnya dengan anggota keluarga, tetangga kanan kirinya menyenangkan, tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyakiti, mereka senang semua. Inilah sifat lebah yang disuruh Rasulullah SAW kita orang mukmin untuk mencontohnya, Bapak Ibu. Maka alangkah indahnya jika orang mukmin bersikap seperti lebah, dimanapun berada, kehidupannya dinantikan banyak orang, dan dia mau menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Maka marilah para jamaah, di pagi hari ini kita belajar dari hewan serangga yang telah dijadikan nama-nama dalam Al-Quran. Itu sesuatu iktibar bagi kita, pelajaran yang mampu seharusnya kita tangkap, kita cermati. Dan inilah orang-orang yang cerdas, mampu muhasabah dirinya. Siapakah saya ini? Bagaimanakah kehidupan saya hari ini? Bagaimanakah saya kemarin-kemarin? Ini kita disuruh oleh Allah terus untuk muhasabah, meneliti diri kita sendiri, kekurangan kita. Daripada meneliti orang lain, lebih baik kita teliti kesalahan, kekurangan diri kita ini. Sampai manakah saya di hadapan Allah? Apakah puasa yang tujuan muara akhirnya untuk membentuk jiwa-jiwa mutakin ini, sampai saat ini apakah sudah terbentuk pada diri saya? Ini terus kita gali. Insya Allah jika kita orang mukmin mau menuju ke sana, maka kita berarti melatih ketajaman hati kita. Ketajaman hati ini akan terbentuk jika sering-sering muhasabah, meneliti diri ini, dan kita gandolannya kepada Allah. Bapak Ibu, orang yang nyaut kepada Allah, sambung kepada Allah, wusul kepada Allah, ini tidak setiap saat datang. Nah, nak panjenengan pernah suatu saat mengalami suatu masa yang dimana hati ini jenengan usul nyambung pada Allah, ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Usul niku tiba-tiba ada suatu keadaan yang jenengan dengan Allah itu luar biasa takutnya, luar biasa taknya dengan Allah. Bagaikan panjenengan nyetel radio di misalkan 93,8 gelombangnya, ketika pas tak kan jernih, ya, pancarannya jernih, suaranya jelas. Ini radio gelombangnya ngepas. Sama jika pada suatu keadaan panjenengan gelombangnya dengan Allah itu tak, wah luar biasa. Jenengan sholat sunnah aja kayak mewek nangis. Jenengan mau Quran itu gampang nangis. Ini ketika hati ini luluh di hadapan Allah, dan hal-hal semacam ini tidak terus-menerus terjadi. Maka itu perlu dilatih dengan melakukan muhasabah, dengan melakukan sentuhan-sentuhan yang dilakukan kita sehari-hari. Maka monggo kita istiqomah, dan istiqomah ini diminta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami menjadi orang yang jejak lurus, orang-orang yang beristiqomah. Ini kita minta terus, karena istiqomah ini
sangat-sangat berat menjaga konsisten dalam ibadah. Untuk itu sekali lagi di akhir apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita mampu menjaga menu-menu Ramadan ibadah yang diberikan Allah ini kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas karena Allah, semata-mata lari kita hanya kepada Allah, muara akhirnya hanya Allah, akhirnya artinya ikhlas apapun yang kita lakukan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita kesempatan pagi ini hanya mengingatkan sama-sama wa tawassaw bil haq, diri saya, panjenengan semua dalam rangka kebaikan, memperbaiki diri kita masing-masing. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.